Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang Itarta, Shena Tofateha, Uma Kaleha Yirafun Dasen. Saudara-saudara sekalian, kita akan membuka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal ke-65 ayat yang ke-12. Kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal ke-65 ayat yang ke-12. Saudara sudah ketemu semua ayatnya? Sudah ya, Tehillim 65 ayat yang ke-12. Kita baca dulu yang ada di depan ini saudara. Bahasa Ibraninya dulu, baru nanti kita baca dalam bahasa Indonesianya. Kita baca dengan suara yang keras saudara ya. Alef, Bet, Gimel. Itarta, Shena Tofateha, Uma Kaleha, Yirafun, Dasyen. Kita baca bersama-sama di dalam bahasa Indonesianya. Tehillim atau Mazmur 65 ayat yang ke-12. Alef, Bet, Gimel. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejak-jejakmu bertaburan dengan kelimpahan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara perhatikan kata Tov yang ada di depan ini. Tov yang artinya baik di sini, saudara perhatikan karena ini nanti akan menjadi poin firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan kejadian demi kejadian yang sedang terjadi sekarang ini saudara. Kalau saudara sadar dan peka, sebetulnya saat ini kita sedang terus diajak Bapak Yahweh untuk membuktikan kebenaran firman Elohim saudara. Bahwa semua yang dinubuatkan di dalam kitab suci, di dalam Torah itu digenapi satu persatu. Ketika kitab suci menubuatkan tidak ada pertanda yang baik untuk tahun-tahun dunia ini di waktu yang akan datang, ini benar-benar terjadi dan ini benar-benar digenapi. Dunia sekarang ini bisa kita lihat saudara. Saya sebut dunia sekarang ini sedang tohu wafohu. Apa itu tohu wafohu? Tohu wafohu itu kacau balau. Karena dunia saat ini sedang digoncang oleh satu makhluk yang tidak kelihatan, yang super kecil, yang namanya virus. Dan ketika fenomena virus corona ini belum selesai, muncul masalah baru dari penangkal virusnya, saudara. Virusnya belum selesai, sekarang muncul masalah baru dari penangkal virusnya. Di mana banyak beredar kabar bahwa vaksin yang akan beredar nantinya itu disinyalir atau diduga ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya, saudara. Kalau kita memperhatikan dan melihat video-video di YouTube, ada orang yang setelah divaksin COVID, ada seorang wanita yang tiba-tiba jadi lumpuh separuh. Lalu ada juga yang setelah divaksin, seorang perawat itu saya lihat ya, kemudian dia didudukkan dalam satu pers conference atau konferensi pers, dan ketika dia diwawancarai, awalnya dia lancar saudara, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan wartawan. Tapi tiba-tiba dia merasa lemas terus pingsan. Nah, ini saya sebut sebagai masalah yang muncul dari makhluk super kecil yang tidak kelihatan kasat mata yang namanya virus. Ketika virusnya muncul, belum selesai, sekarang muncul masalah baru dari penangkal virusnya. Yang disinyalir konon katanya di dalam vaksin yang akan beredar nantinya itu
ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Nah lalu kalau kita memperhatikan kitab suci juga, ketika kitab suci itu menubuatkan kejahatan akan semakin meningkat, yang jahat akan semakin jahat, dan kasih manusia itu akan semakin hilang, ini pun juga terus digenapi. Beberapa waktu lalu saudara, saya sempat melihat satu video di YouTube, di mana video ini memberitahu hanya karena persoalan yang sepele, orang bisa bacok orang dan nebas tangannya orang sampai putus, saudara. Jadi kejadiannya itu ceritanya ada orang beli kabel listrik ke satu toko listrik. Setelah dibeli di rumah mungkin dikupas. Nah setelah dipakai, pada waktu dikupas dia berpikir ini kok kabelnya tidak seperti biasanya ya yang saya beli. Kok kabelnya itu lain dari yang biasa saya beli. Nah orang ini berpikir jangan-jangan kabel ini palsu. Lalu kabel itu dibawa lagi, dikembalikan ke tokonya. Nah orang yang beli ini minta supaya duitnya dikembaliin karena dia menganggap kabelnya ini palsu, saudara. Nah tapi mungkin ya, saya tidak tahu kronologi lengkapnya seperti apa. Yang punya toko penjualnya ini mungkin nyangkal ini kabel asli. Nah akhirnya terjadi percekcokan. Yang satu nganggap ini palsu pembelinya, yang jual bilang ini kabel asli. Nah tapi karena yang beli ini ngotot tetap ini bukan kabel yang asli, dia minta supaya uangnya dikembalikan. Tapi yang jual nolak, saudara. Nah karena yang jual ini menolak mengembalikan uangnya, akhirnya ribut, cekcok. Sampai akhirnya singkat cerita penjualnya ini ditebas tangannya pakai golok dan putus. Sampai di pergelangan tangan, saudara. Tangannya jatuh di jalan begitu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ketika firman Tuhan menubuatkan kejahatan itu akan semakin meningkat, yang jahat akan semakin jahat dan kasih manusia itu semakin hilang, ini pun sedang terus digenapi. Nah kalau kita perhatikan semua yang terjadi ini, saudara, semuanya ada di dalam kitab suci dan penggenapannya itu juga sedang terus berjalan. Nah maka inilah saudara, kenapa kita itu sangat membutuhkan yang namanya kebaikan Bapa Yahweh memahkotai setiap tahun-tahun kehidupan kita. Dan inilah juga kenapa kita membutuhkan yang namanya kebaikannya Bapa Yahweh, tov dari Bapa Yahweh, memahkotai setiap hari-hari, setiap detik demi detik dari kehidupan kita, saudara. Nah, karena saya percaya semua kejahatan itu boleh terjadi. Tapi saya juga percaya dengan kebaikan Bapa Yahweh yang menaungi, yang memahkotai tahun-tahun, hari-hari dan setiap detik dari kehidupan kita. Saya percaya sama seperti Kain. Ketika Kain itu membunuh Habil, kemudian Kain itu menjadi ketakutan. Lalu ketika ketakutan dia datang kepada Bapa Yahweh. Lalu di situ Bapa Yahweh memberikan satu tanda kebaikan kepada Kain, sehingga keluarganya Kain yang ditulis di dalam kitab suci yang dikatakan Kain ketakutan karena setiap kali dia bertemu dengan orang, dia berpikir jangan-jangan orang itu nanti akan membunuhnya. Nah yang dimaksud orang itu akan membunuhnya siapa, saudara? Keluarganya Habil, tidak lain. Nah, tetapi ketika Bapa Yahweh itu memberikan tanda kebaikan kepada Kain, rupanya apa yang menjadi tanda kebaikan Bapa Yahweh ini membuat keluarganya Habil itu tetap melihat sesuatu yang baik dari Kain, saudara. Nah, maka saya percaya ketika kebaikan Bapa Yahweh itu juga memahkotai, menaungi dan menudungi tahun-tahun kehidupan kita, hari-hari kehidupan kita,
Maka saya percaya semua yang jahat yang sekarang sedang diizinkan terjadi di dunia ini tidak akan pernah menjamah kita. Amin. Memang sekarang kejahatan sedang diizinkan terjadi di dunia ini. Tetapi saya percaya dengan kebaikan Bapa Yahweh, semua yang jahat tidak akan menjamah kita. Amin. Haleluya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir begini, saudara. Memang benar, kehidupan kita itu bisa baik ketika kita minta kebaikan Yahweh itu memahkotai tahun-tahun kehidupan kita. Kalau imanmu itu berkata hidupku pasti baik ketika Bapa Yahweh memahkotai tahun-tahun kehidupanku dengan kebaikannya, apa yang menjadi iman saudara mesti terjadi, pasti baik. Tapi ini kalau apa saudara? Iman kita berkata, sekalipun dunia ini semakin hari semakin jahat, tapi aku percaya kebaikan Yahweh yang memahkotaiku, pasti kebaikannya terjadi di dalam hidupku dan kejahatan tidak akan menimpa aku. Tapi ini kalau iman kita ngomong seperti itu, saudara. Tapi kalau iman kita berkata, apa ya bisa baik? Wong sekarang ini kalau kita perhatikan, kalau kita rasakan, itu rasanya dunia ini semakin tidak nyaman. Terjadilah juga, saya katakan, apa yang menjadi imanmu. Ketika engkau mengatakan atau beriman, apa ya bisa baik? Apa ya bisa baik? Wong dunia ini semakin hari semakin tidak nyaman, apa-apa dirasakan semakin sulit. Ya terjadi juga apa yang engkau imani. Tetapi ketika imanmu berkata, aku percaya sekalipun dunia ini semakin jahat, tapi kebaikan Bapa Yahweh yang memahkotai tahun-tahun kehidupanku, pasti akan membuat kehidupanku menjadi lebih baik. Amin. Itu kalau iman kita berkata seperti itu, saudara, maka terjadilah apa yang menjadi iman kita. Nah, kira-kira saudara, ketika Bapa Yahweh memahkotai tahun-tahun kehidupan kita, apa yang akan terjadi ketika Bapa Yahweh itu memahkotai tahun-tahun kehidupan kita dengan kebaikannya? Saya punya satu iman percaya, ketika kebaikan Yahweh itu memahkotai tahun-tahun kehidupan kita, maka kejahatan apapun yang sudah dan akan terjadi di dunia ini, baik yang sudah terjadi maupun yang nantinya akan terjadi di dunia ini, semua kejahatan ini ketika kebaikan Yahweh itu memahkotai tahun-tahun kehidupan kita, itu akan dinetralisir oleh kuasa Bapa Yahweh, sehingga tidak akan berdampak sedikit pun di dalam kehidupan kita. Saudara percaya? Ya, saya percaya. Yang pertama saya percaya begini, sekalipun kejahatan saat ini sudah terjadi dan nantinya akan ada kejahatan-kejahatan yang lebih besar lagi terjadi di dunia ini, tetapi ketika kebaikan Yahweh itu memahkotai kehidupan saya percaya kejahatan apapun akan dinetralisir oleh kuasa Yahweh, sehingga tidak akan berdampak sedikit pun di dalam kehidupan kita. Kok saya bisa menyimpulkan seperti ini, saudara? Karena saya mendapatkan hikmat yang datang dari huruf tet yang menyusun kata tov, yang artinya baik. Maka tadi di awal saya minta saudara perhatikan baik-baik kata apa tadi? Kata tov yang artinya apa? Baik, ya. Hikmat ini datang dari arti huruf tet yang menyusun kata tov yang artinya baik. Di mana huruf tet itu memiliki arti serpent atau ular. Ular di sini selain berbicara tentang setan yang memakut dengan kejahatannya, ular di sini juga berbicara soal penawarnya, saudara. Coba kita buka kitab suci kita. Di dalam kitab Bemidbar atau di dalam kitab Bilangan pasal ke-21,
ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, buatlah bagimu seekor ular tedung, dan taruhlah dia pada sebuah tiang, dan akan terjadi setiap orang yang dipagut, tetapi dia melihat hal itu, maka dia akan hidup. Dan Mose membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Saudara-saudara sekalian, waktu itu banyak di antara orang-orang Israel yang mati dipagut ular tedung, saudara. Nah, memang kenapa kok sampai orang-orang Israel, bangsa pilihannya Bapak Yahweh itu bisa mati dipagut ular tedung? Waktu itu kejadiannya disebabkan karena sungut-sungut dan keluh kesahnya orang-orang Israel itu sudah kelewatan, saudara. Sudah keterlaluan. Bahkan mereka pada waktu itu benar-benar menunjukkan tidak ada rasa syukur dan terima kasih sedikit pun kepada Tuhan. Dan juga kepada Mose yang dipakai Bapak Yahweh untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan Mitsraim. Waktu itu kalau kita sering melihat bangsa Israel itu mengeluh di padang gurun, tetapi keluh kesahnya yang ini keterlaluan, saudara. Sampai-sampai Bapak Yahweh itu kirim ular tedung, dikapiok begitu ular tedung, dan ular itu maguti orang-orang Israel, dan banyak dari orang-orang Israel yang mati. Karena apa? Waktu itu keluh kesahnya itu sudah keterlaluan. Mereka ngomong apa? Mana yang kami makan? Mereka ngomong begini dulu. Kenapa kamu membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Ya. Lalu juga mereka mengatakan apa yang paling keterlaluan? Mana yang kami makan itu roti yang paling memuakkan. Nah, inilah yang membuat telinga Bapak Yahweh itu menjadi tidak suka dengan orang-orang Israel, saudara. Ya. Nah, ketika Bapak Yahweh mendengar ini, lalu saat itu Bapak Yahweh kirim ular tedung ke tengah-tengah mereka, sehingga waktu itu banyak di antara mereka yang dipagut ular tedung dan mati. Nah, lalu ketika mereka mulai menyadari bahwa ini akibat dari ulah dan dosa sungut-sungut mereka, waktu itu mereka minta kepada Mose, Mose, tolong kamu berdoa kepada Yahweh, karena Yahweh sudah murka kepada kami, karena keluh kesah kami yang keterlaluan. Akhirnya Mose berdoa, minta supaya Bapak Yahweh mengampuni bangsa Israel. Dan pada waktu itu bangsa Israel diampuni Bapak Yahweh. Bapak Yahweh perintahkan kepada Mose begini, kamu buat ular tedung. Nanti taruh ular tedung itu yang dari tembaga di sebuah tiang. Maka setiap orang yang dipagut oleh ular tedung hidup yang aku kirim, ketika dia melihat ular tembaga ini, maka dia akan hidup. Nah, maka Mose pun membuat ular dari tembaga, saudara. Dan benar, ketika ada orang Israel yang dipagut ular, lalu dia memandang kepada ular tembaga yang dibuat Mose, maka orang yang dipagut ular itu tidak mati, saudara. Nah, dari sini, saudara, kita bisa melihat dua hal tentang ular. Ular itu dia memagut, tetapi dia juga menjadi penawar, saudara. Ini sama seperti binatang apa? Yang punya dua sifat. Lebah, saudara. Lebah itu dia memberi madu, betul ya? Lebah memberi madu, tapi ingat, lebah itu tidak hanya memberi madu yang artinya memberi kebaikan, tapi lebah juga apa? Menyengat. Setan itu memang diizinkan memagut manusia dengan segala kejahatannya. Dan apa yang sedang terjadi saat ini, sebetulnya inilah setan yang sedang memagut, saudara. Kalau saudara perhatikan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, kejahatan demi kejahatan, kemudian banyak
orang-orang yang menjadi korban dari kejahatan melalui virus corona ini. Sebetulnya inilah ular yang sedang memagut. Tetapi percayalah bahwa saat ini dunia boleh saja dikuasai setan. Dunia boleh diatur dan dikuasai kelompok-kelompok orang tertentu yang saya sebut kelompok-kelompok orang jahat. Tapi ketika kebaikan Bapa Yahweh itu memahkotai tahun-tahun kehidupan kita, kebaikan Yahweh itulah yang akan menjadi penawar. Kebaikannya itulah yang akan menetralisir setiap kejahatan yang saat ini sedang ditebar, saudara. Ya. Ular sekali lagi dia memang memagut, tetapi dia juga menjadi penawar racunnya sendiri, saudara. Dan inilah waktunya yang saya sebut dengan waktunya penunggang kuda hijau pucat. Itu penunggang kuda yang membawa kematian, dia sedang menunjukkan eksistensinya. Ini kan waktunya penunggang kuda hijau pucat yang dikatakan di dalam kitab Gileana, penunggang kuda ini dia membawa kematian. Tapi kalau penunggang kuda hitam, dia dikatakan sedang membawa timbangan. Tapi kuda hijau pucat yang disebut dengan hijau kekuningan itu membawa kematian. Kapan dia waktunya bekerja? Saat inilah sang penunggang kuda hijau pucat itu sedang menunjukkan eksistensinya. Dia membawa kematian di mana-mana. Dia diberi otoritas untuk menciptakan kematian di muka bumi ini. Tetapi percayalah, sekali lagi saya katakan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kebaikan Bapa Yahweh, kebaikannya itu pasti melindungi kita sempurna. Amin. Firman Tuhan katakan, walaupun 1000 orang itu rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku, itu tidak akan pernah menimpa kita. Ya. Percayalah kebaikan Bapa Yahweh, sekalipun dunia ini semakin hari semakin tohu wafohu atau kacau balau, tetapi kebaikannya pasti, saya katakan bukan akan, tapi pasti melindungi kita sempurna. Amin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira apa yang akan terjadi ketika Bapa Yahweh itu memahkotai tahun-tahun kehidupan kita dengan kebaikannya? Saya juga percaya ketika kebaikan Yahweh itu memahkotai tahun-tahun kehidupan kita, kebaikan Yahweh akan menjadi tiang penopang yang akan membuat hidup kita pasti aman. Dari mana saudara pengertian ini? Pengertian ini datang dari huruf waw yang menyusun kata tov yang artinya baik. Di mana huruf waw itu memiliki arti making secure atau membuat aman. Tapi huruf waw itu juga memiliki arti pilar yang artinya tiang penyangga. Waw itu juga memiliki arti support atau dukungan. Nah, dukungan di sini ini berbicara tentang penopang, saudara-saudara sekalian. Ya. Sesuatu yang ditopang itu berarti sesuatu itu ada di atas atau ada di bawah. Atas, karena dia ditopang. Kalau dia di bawah berarti dia jadi apa? Penyangga. Ya. Kalau saudara perhatikan, ketika kita menguduskan hari Sabat, kita beribadah di hari Sabat juga selain hari Rison. Di dalam kitab Yesaya 58 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Di situ melalui Yesaya, Bapa Yahweh itu memberikan berkatnya tersendiri, saudara. Sekalipun kita tidak minta berkat ketika kita datang beribadah. Karena konsep yang benar ketika kita datang beribadah ke Kehilat seperti ini, itu bukan untuk nyari berkat, saudara. Saya harus luruskan. Karena selama ini masih banyak orang-orang yang setiap datang beribadah ke gereja, itu selalu berpikir, dan ketika ditanya orang, kamu kok beribadah kenapa? Ya supaya diberkati Tuhan. Salah. Ya.
orang datang beribadah supaya diberkati Tuhan itu salah. Yang benar konsepnya kita datang beribadah itu untuk memberkati Bapak Yahweh. Kita yang memberkati Tuhan dengan apa? Dengan puji-pujian, dengan penyembahan, dengan mazmur kita. Ya, karena kata ibadah sendiri itu dari bahasa Ibrani obediah. Obediah itu dari dua kata. Obed artinya kerja dan Yah itu kependekan dari Yahweh. Jadi kalau Obed kerja, Yahweh artinya apa berarti ibadah? Mengerjakan pekerjaannya Yahweh. Itu konsep ibadah yang benar. Karena dari kata ibadah sendiri itu sudah menyiratkan artinya mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, untuk Bapak Yahweh. Bukan kita beribadah itu untuk nyari berkat, bukan saudara. Itu konsep pikiran kuno yang saya sebut konsepnya anak-anak, ya anak kecil. Anak kecil itu kan selalu didoktrin. Sejak kecil dari sekolah minggu, ayo bangun beribadah ya dek, supaya kamu diberkati Tuhan. Maka ketika dia tumbuh dewasa, setiap kali dia bangun hari Minggu, diajak sekolah Minggu, konsepnya sampai dia dewasa, sampai tua itu selalu sama. Ya memang benar toh, kalau kita ibadah itu kan supaya diberkati Tuhan, nyari berkat Tuhan. Salah. Memang ketika kita beribadah, kita pasti diberkati Bapak Yahweh. Saudara percaya? Ya, pasti, itu pasti. Tapi konsepnya kita benerin dulu. Kita ibadah itu bukan nyari berkat, tapi kita yang memberkati Bapak Yahweh. Amin. Melalui puji-pujian, melalui penyembahan kita, melalui mazmur kita, kita sebetulnya sedang memberkati Bapak Yahweh. Maka ketika kita masuk dalam satu penyembahan, bermazmurlah bagi Bapak Yahweh. Ya, jangan tahan-tahan mulutmu. Bahkan saya pernah memberitahu, kalau ada di antara kita yang digerakkan untuk sujud menyembah Tuhan, jangan pernah malu-malu untuk sujud di tengah-tengah jalan ini, saudara. Mau maju ke sini, boleh, ya. Dan tolong yang lain jangan pernah menganggap, wah, sok suci, sok kudu sujud-sujud barang. Saya mesti ngomong begini karena dulu pernah ada yang ngomong begini, saudara. Ya, ada orang ngomongin seseorang, satu-satunya singer yang kalau jadi singer itu sampai sujud-sujud itu cuman Ibu Naomi. Ya. Lalu waktu itu saya berpikir, wah ini kata-kata ini energinya negatif. Karena apa? Nantinya kalau ada orang yang dijamah oleh Roh Kudus, lalu dia ingin menyembah dengan bersujud, maka orang akan terhalang, saudara. Dengan apa? Kata-katanya orang ini. Orang akan berpikir, enggak usah sujud lah. Nanti enggak aku dianggap sok suci. Enggak aku dianggap sok ngeroh. Nah kalau memang saudara kepenuhan roh, saudara dipenuhi Roh HaKodes, saudara ingin sujud-sujudlah menyembah. Karena apa? Perhatikan ini baik-baik. Kesempatan urapan Tuhan seringkali tidak datang dua kali di waktu yang sama. Ya, perhatikan ini baik-baik. Urapan, jamahan dari Roh HaKodes itu seringkali tidak datang dua kali, saudara, dalam waktu yang sama. Kalau sampai saudara tahan, kemudian setelah saudara tahan, saudara pulang kemudian menyesal, tadi kenapa ya pada waktu Roh HaKodes gerakkan aku untuk sujud menyembah, aku melawan. Saya pernah, saudara. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya pernah ngalami. Pada saat Roh HaKodes itu gerakkan saya menyembah, tapi saya lawan, enggak deh. Saudara tahu, setelah ibadah selesai, rasanya kering, rasanya seperti tidak dapat apa-apa. Ya, di situ saya menyesal. Kenapa tadi ketika Roh HaKodes gerakkan untuk sujud menyembah, saya tidak sujud menyembah? Maka sekarang begitu digerakkan, ya, siapapun yang memimpin pujian,
Ketika Roh Kudus itu menggerakkan, kalau tidak digerakkan ya tidak bisa, saudara. Memang merasakan lawatan, saya akan sujud benar, saudara. Orang mau ngomongin apa, di belakang saya tidak peduli. Ya, karena ketika kita sudah ada di dalam kehilat ini, perhatikan baik-baik. Itu urusanmu bukan dengan orang lain. Ya, tapi itu urusanmu dengan Tuhan. Urusanmu dengan orang lain, itu di luar kehilat. Tapi kalau sudah masuk ke kehilat ini, saudara sedang berurusan dengan Bapa Yahweh. Amin. Perhatikan ini baik-baik. Saudara sedang berurusan dengan Ruach HaKodes. Biarkan, bebaskan rohmu itu memuji Tuhan. Bebaskan rohmu itu menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu itu bermazmur bagi nama Yahweh. Jangan ditahan-tahan. Dan jangan juga ada yang mengatakan sok suci. Ya. Sok ngeroh. Ini kalau orangnya dipenuhi roh beneran, ini orang ini dosa besar loh di hadapan Tuhan ngomong seperti ini, ya. Karena ini kan ganggu, kata-kata seperti ini akan membuat orang lain yang memang digerakkan Roh Kudus untuk sujud itu jadi malu, saudara. Jadi tidak mau sujud, tidak mau. Padahal pengalaman saya ketika saya ikuti kata Ruach HaKodes, disuruh sujud, saya sujud. Wah, luar biasa hadirat Bapa Yahweh yang saya rasakan, saudara. Ya, jadi jangan pernah ditahan. Ya, dan kita betulkan konsep kita beribadah. Itu yang benar, kita memberkati Bapa Yahweh, bukan kita cari berkat. Justru ketika berkat itu tidak saudara kejar, Bapa Yahweh dengan sendirinya akan memberkati saudara. Tapi saudara boleh buktikan, saudara kejar itu terus berkat. Ya, dia akan semakin menjauh. Ibaratnya berkat itu ada di tembok. Saudara kejar, dia akan mundur. Saudara maju satu langkah dengan motivasi datang beribadah, mengejar berkat seperti ini, dia akan mundur satu langkah juga. Artinya saudara kejar, dia akan menjauhi. Tapi justru ketika saudara tidak pernah memikirkan berkat, justru itu yang Bapa Yahweh sediakan bagi kita, saudara. Nah, saya percaya, saudara, kebaikan Bapa Yahweh itu akan menjadi tiang penopang yang akan membuat kehidupan kita itu menjadi aman. Pengertian ini datang dari huruf waw yang memiliki arti membuat aman atau making secure, yang berarti tiang penyangga dan support yang berbicara tentang dukungan. Ketika kita menguduskan hari Sabat, di dalam kitab Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, di situ Bapa Yahweh memberikan berkatnya tersendiri. Dan itu berkat bukan kita yang minta, tapi Bapa Yahweh dengan sendirinya memberkati kita karena kita menguduskan hari Sabat. Nah, selain kita akan dibuat makan dari milik pusakanya Yakub, kalau saudara perhatikan di kitab Yesaya 58 ayat 13-14. Yuk kita buka saja, saudara, ya. Yesaya 58 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Saya bacakan buat saudara. Jika karena Sabat engkau membuat kakimu berbalik dari melakukan kesenanganmu pada hari kudusku, dan engkau menyebut Sabat sebagai kenikmatan yang kados bagi Yahweh yang dimuliakan, dan engkau sungguh-sungguh memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, dengan tidak mencari kesenanganmu sendiri, bahkan membicarakan perkataanmu. Perhatikan ayat 14. Maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri di dalam Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakov leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman atau mengatakannya. Ya, ketika kita menguduskan hari Sabat dengan sendirinya tanpa kita minta, Bapa Yahweh itu memberkati kita. Ya, sekali lagi, itu diberikan Bapa Yahweh dengan sendirinya tanpa kita minta, saudara. Dan itu juga berlaku untuk ibadah-ibadah lainnya. Mau ibadah rison, ibadah
tengah pekan seperti ibadah hari Refi'i, itu juga Bapa Yahweh dengan sendirinya tanpa kita minta, dia akan memberikan berkatnya bagi kita yang setia beribadah. Nah, berkatnya apa? Kalau hari Sabat itu dikatakan apa? Selain kita akan dibuat makan dari milik pusaka Yakub, yang artinya pemeliharaan Bapa Yahweh itu tidak akan habis dimakan 1000 turunan. Kalau kekayaannya manusia, paling dimakan 7-10 turunan habis. Maka seringkali ada pepatah apa? Duitku itu dimakan 7 turunan tidak habis. Ya, sayang pada keturunan yang ke-8 mati. Ya repot toh. Nah, tapi kalau berkatnya Bapa Yahweh yang diberikan dari milik pusakanya Yakov, itu mau dimakan 1000 turunan sekalipun tidak akan pernah habis. Itu artinya apa? Berkat pemeliharaan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah berhenti barang sepersekian detik, saudara. Ini yang pertama. Tetapi yang lebih dari itu, saudara, Bapa Yahweh itu juga memberikan satu berkat yang lebih luar biasa, yaitu dia katakan apa? Aku akan membuatmu melintasi tempat-tempat tinggi yang ada di bumi ini. Nah, pertanyaannya sekarang yang dimaksud tempat-tempat tinggi di bumi itu apa? Ya, tempat tinggi di bumi itu selain berbicara tentang tempat yang tidak mungkin kita jangkau, tempat-tempat tinggi di bumi ini gambaran dari kesusahan dunia ini. Ya. Jadi tempat tinggi di bumi itu yang pertama berbicara tentang satu tempat yang tidak mungkin, mustahil bagi kita untuk kita jangkau, saudara. Tetapi tempat tinggi di bumi itu juga berbicara tentang kesusahan dari dunia ini. Ketika tempat-tempat tinggi di bumi ini berbicara soal tempat yang mustahil atau tidak mungkin kita jangkau, ini berbicara soal sesuatu yang bagi kita itu mustahil. Tetapi Bapa Yahweh katakan, ketika aku membuatmu melintasi tempat-tempat tinggi di bumi, maka tidak ada yang mustahil bagiku. Amin. Ya, itu artinya apa? Kemustahilan yang kita lihat itu akan dikerjakan Bapa Yahweh, sehingga ketika kita lihat itu tidak lagi mustahil. Karena apa? Bapa Yahweh sendiri yang mengatakan, aku akan membuatmu melintasi tempat-tempat tinggi di bumi. Pagi hari ini, saudara, apapun yang menjadi satu hal kemustahilan bagi saudara, pegang ayat ini baik-baik. Yesaya 58 ayat 14. Kuduskan hari Sabat dan terimalah berkat Bapa Yahweh dari hari Sabat itu. Di mana Bapa Yahweh pasti akan membuat setiap apa yang mustahil bagimu itu menjadi tidak mustahil lagi. Amin. Ya, pegang ini. Apa yang bagi saudara itu menjadi mustahil, satu kemustahilan, kayaknya aku tidak mungkin ini. Ya, bisa mendapatkan impianku. Sepertinya tidak mungkin, mustahil. Tetapi percayalah, kalau Bapa Yahweh sendiri, mulut Yahweh sendiri sudah ngomong, Bapa Yahweh sendiri sudah berkata, aku akan membuatmu melintasinya. Bisa tidak kita melintasi yang mustahil itu, saudara? Bisa, karena tangan Yahweh sendiri yang mengerjakannya. Dan ketika dia kerjakan, setiap apa yang mustahil itu akan dibuat kita melihat tidak mustahil lagi. Haleluya. Nah, kemudian saudara, dunia ini saat ini boleh susah dengan kesusahannya. Tapi saya tetap berpegang begini, saudara, dengan satu iman percaya saya. Kalau Bapa Yahweh itu sudah janji di kitab Yesaya 58 ayat 14, atau kalau Bapa Yahweh itu sudah berjanji dan janjinya itu dikatakan melalui Yesaya, saya cuma percaya begini, Yahweh berjanji, dia pasti menepati. Ya, bahwa ketika kita dibuat melintasi tempat-tempat tinggi di bumi, itu artinya kita akan dibuat melintasi juga kesusahannya dunia ini. Ya. Dunia
Kita perhatikan semakin hari semakin tohu wafohu. Semakin apa tadi? Tohu wafohu itu apa? Kacau balau. Ya, tapi percayalah, ketika kita anak-anak Bapa Yahweh, itu akan dibuat cuman nonton kekacauan dunia ini. Ya, perhatikan ini baik-baik. Ketika kebaikan Yahweh itu memahkotai tahun-tahun kehidupan kita, silahkan dunia mau tohu wafohu, mau kacau balau, silahkan. Kita akan terbang tinggi seperti ini, saudara. Cuman ngapain ini? Merasakan atau nonton? Cuman nonton kesusahan dunia ini. Tetapi kita akan bersuka cita bersama Yesua. Amin. Ya, ini naiknya bukan Emprit Airline loh ini. Ini Yesua Airline loh. Keren toh? Ya. Pilotnya siapa? Yesua sendiri. Amin. Ya, jadi percayalah, dunia ini boleh susah dengan kesusahannya, biarkan saja. Tapi kita anak-anak Bapa Yahweh akan dibuat cuma nonton kesusahan ini tanpa merasakan sedikit pun. Haleluya. Ini janji Tuhan, saudara. Ini janji Bapa Yahweh, bukan kata saya. Ya, bukan kata saya. Saya cuma nyomot Yesaya 58 ayat 14. Saya sampaikan kepada saudara. Ya, ini bukan kata-kata saya, sekali lagi saya tegaskan. Tapi ini kata-kata Bapa Yahweh sendiri melalui Yesaya. Dan kalau ini janjinya Bapa Yahweh, pegang ini baik-baik. Kebaikan Yahweh pasti menjadi tiang penopang kehidupanmu. Sehingga kehidupanmu, kehidupan saudara dan saya pasti aman di tangan Bapa Yahweh. Haleluya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Apa yang akan terjadi ketika Bapa Yahweh memahkotai tahun-tahun kehidupan kita dengan tauf atau dengan kebaikannya? Saya juga percaya ketika kebaikan Bapa Yahweh itu memahkotai tahun-tahun kehidupan kita, kebaikan Yahweh akan menjadi tempat kediaman kita. Kok bisa, saudara? Karena huruf Bet yang menyusun kata tov yang artinya baik, huruf Bet itu memiliki arti a dwelling or tabernacle, yang artinya tempat kediaman atau tabernakel atau bait suci atau kemah suci, saudara. Saudara percaya ketika Bapa Yahweh kebaikannya menaungi detik demi detik, hari demi hari, dan tahun-tahun kehidupan kita, kebaikannya itu pasti akan menjadi tempat kediaman kita. Coba saudara bayangkan. Ya. Kita tinggal, kalau saya katakan begini ya, kebaikan Yahweh akan menjadi tempat kediaman kita. Berarti kita tinggal itu di mana, saudara? Di dalam kebaikannya Yahweh, artinya rumah tinggal kita. Ya, yang modul ini seperti ini ya, rumah ini. Ini bangunan tembok, atap temboknya lagi, pintunya, itu semuanya kebaikan Yahweh. Apapun itu kebaikannya, ya. Apapun itu kebaikan yang saudara butuhkan, itu ada. Dan kita tinggal di dalamnya, saudara. Sekarang pertanyaannya, saudara. Ya. Kalau kebaikan Yahweh itu menjadi tempat kediaman kita, pertanyaannya, malapetaka apa yang bisa menghampiri kehidupan kita? Tidak ada. Ya, katakan dengan tegas ya. Saya mau tanya ya. Kalau kebaikan Yahweh menjadi tempat kediaman kita, malapetaka apa yang bisa menghampiri kita? Tidak ada. Amin. Haleluya. Terjadilah apa yang menjadi iman saudara. Karena apa? Kita ada di tempat aman, ya, di dalam kebaikan Yahweh. Maka saya percaya tidak ada malapetaka dan kesusahan dunia ini yang akan menimpa kita. Karena kita tinggal di dalam kebaikan Elohim kita, Elohim Yahweh. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.